Itulah mengapa kemudian Bapa mengatakan kepada 3 murid, dengarkanlah dia, dengarkanlah anakku yang kukasih ini, yang namanya adalah Yesus, yang sudah berulang kali mengajarkan kepadamu bahwa dia adalah Mesias. Saudari-saudara terkasih, sudah dengan jelas dinyatakan dalam pengantar bahwa kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kepada kita diwartakan Yesus yang menampakkan kemuliaannya, atau dengan rumusan lain, kepada kita diwartakan kemuliaan Yesus. Dan Injil yang kita baca, yang kita dengarkan juga menceritakan hal itu. Kemuliaan Yesus nampak atau terjadi, terungkap di atas gunung yang tinggi, di hadapan 3 orang muridnya yang khusus ya, yang biasa diajak kemana-mana, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kalau kita merayakan kemuliaan Yesus, bagi Anda yang senang berpikir ke sana ke sini dan menemukan, barangkali akan bertanya, kalau kita sudah sampai pada kemuliaan Yesus, kan mestinya selesai dong. Karena Yesus, ketika Yesus sampai pada kemuliaan atau murid-murid melihat kemuliaan, berarti itu sudah paling akhir mestinya. Apalagi setelah kemuliaan Yesus, ada episode atau cerita apa lagi? Ternyata tidak demikian kan. Kenyataannya Injil tidak berakhir di sini. Dan dalam Injil yang tadi kita baca, kutipan yang kita renungkan, cerita tentang kemuliaan itu juga diberikan, disampaikan hanya di bagian awal saja. Apa yang terjadi atau apa yang digambarkan sebagai kemuliaan Yesus hanya di bagian awal dan sedikit saja. Dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Ya, hanya 2 hal itu yang dikatakan sebagai gambaran Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Ada tambahan keterangan bahwa saking putihnya, saking berkilatnya, dikatakan gak ada orang yang bisa menghasilkan itu. Dan di situ ada keterangan, ada Elia dan Musa. Mengapa hanya sedikit? Mengapa tidak berakhir di sini? Saudari-saudara terkasih, mungkin kita bisa mengatakan bahwa yang diceritakan dengan sedikit itu barangkali memang hanya sebersit saja, satu percik saja dari kemuliaan Yesus yang memang amat besar, yang tidak terlukiskan sesungguhnya. Atau kita bisa mengatakannya bahwa itu adalah bagian dari kepenuhan kemuliaan Yesus di surga bersama Bapanya. Tetapi ada bagian lain dari kemuliaan Yesus. Atau bisa kita rumuskan dengan, tetapi ada jalan masuk yang khusus bagi Yesus untuk sampai pada kemuliaannya yang penuh itu, yang sudah disediakan oleh Bapa sejak sebelum adanya segala sesuatu. Mari kita merenungkan apa yang diwartakan oleh Injil hari ini. Dikatakan bahwa Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya. Ada 3 orang murid yang diajak untuk menyaksikan itu. Kita mendengar kepada para murid itu, kemudian Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini satu poin yang perlu kita renungkan. Yang lain adalah, tadi sudah kita katakan bahwa di situ ada Elia dan Musa yang tampak di situ berbicara dengan Yesus. Nah, saudari-saudara terkasih, ini menjadi 2 hal yang berguna bagi permenungan kita. Yang mau mengatakan bahwa peristiwa itu juga adalah sebuah peristiwa peneguhan bagi Yesus sendiri dan bagi para muridnya. Bagi Yesus, ini adalah sebuah peneguhan bahwa dia sudah berada di jalan yang benar ketika menuju ke Yerusalem.
Untuk apa pergi ke Yerusalem? Untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Bahkan ketika konsekuensinya adalah penderitaan, salib, dan kematian yang amat ngeri. Dua tokoh penting dari Perjanjian Lama meneguhkan bahwa ya, yang kamu kerjakan ini benar. Jalan terus, jangan takut. Memang semuanya sudah direncanakan Bapa sedemikian rupa dan kamulah yang menjadi pemenuhan atas segala. Kurang lebih bahasanya demikian. Ketika Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini peneguhan juga bagi Yesus yang mengatakan, engkau sudah mengerjakan segala sesuatu seperti seharusnya yang dilakukan oleh anak. Jadi ini sebuah peneguhan juga dari Bapa bahwa Yesus memang sudah mengerjakan semua yang mesti dikerjakan seorang anak Allah. Dan selanjutnya itu juga bagian dari penugasannya sebagai, perutusannya sebagai anak Allah. Saudari-saudari terkasih, kita mulai melihat bahwa jalan masuk kepada kemuliaan Yesus sesungguhnya adalah jalannya ke Yerusalem, jalan penderitaannya, jalan salibnya, jalan kematiannya yang amat ngeri. Baru kemudian dia akan dibangkitkan dan kemudian terangkat ke surga. Saudari-saudara terkasih, ini menunjukkan, mewartakan kepada kita bahwa kita pun yang ingin masuk ke dalam kemuliaan Yesus, yang ingin mengalami kemuliaan itu bersama-sama dengan Yesus dan Bapa, perlu masuk lewat jalan yang sama dengan jalan yang dilewati Yesus. Itulah mengapa kemudian Bapa mengatakan kepada 3 murid, dengarkanlah dia, dengarkanlah anakku yang kukasihi ini, yang namanya adalah Yesus, yang sudah berulang kali mengajarkan kepadamu bahwa dia adalah Mesias, namun Mesias bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mesias yang punya kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya. Tetapi Mesias yang rendah hati, Mesias yang menderita, yang disiksa, dan mati di kayu salib. Anda yang cermat membaca Injil, kiranya mengingat peristiwa di atas gunung ini terjadi setelah peristiwa Yesus bertanya kepada Petrus, siapa aku ini? Dan Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Tapi habis itu Petrus menarik Yesus. Yesus, tidak mungkin hal-hal itu terjadi. Hal-hal apa? Hal-hal yang dikatakan Yesus bahwa dia akan ditangkap, disiksa, difitnah, dan mati. Baru pada hari ketiga bangkit. Murid-murid masih tetap tidak mengerti. Seperti barangkali juga kita saat ini tidak sungguh-sungguh mengerti. Atau kalaupun mengerti, tidak sungguh-sungguh berani, tidak sungguh-sungguh rela mengikuti jalan Yesus, jalan salib dan jalan penderitaan. Meskipun itu adalah jalan kemuliaan. Saudari-saudara terkasih, kemuliaan Yesus sungguh-sungguh amat luar biasa. Namun toh itu dimasuki lewat jalan yang amat khusus, jalan yang amat spesifik, yang telah ditunjukkan Yesus kepada kita. Barang siapa ingin mengalami kemuliaan itu bersama Yesus, bersama Bapa, perlu juga mengambil jalan yang sama. Perlu juga mendengarkan Dia.